Halo para pecinta film, baik lagi channel gue, Goris Review. Dan kali ini gue mau mereview film yang berjudul Upgrade tahun 2018. Film ini seru banget gengs buat kalian tonton. Sekilas, film ini berceritakan tentang keadaan bumi di masa depan, di mana tokoh utamanya membahaskan kematian istrinya menggunakan teknologi canggih yang ditanamkan ke dalam dirinya. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Adegan awal film dimulai dengan seorang pria yang sedang membetulkan sebuah mobil. Dan pria ini bernama Gray. Dia adalah tokoh utama di sini. Tak beberapa lama kemudian, istrinya pun datang dan wanita ini bernama Asya. Di dalam rumah mereka terdapat beberapa teknologi canggih yang mencerminkan kehidupan di abad 21. Lalu Gray mengajak istrinya untuk mengantarkan mobil yang dia betulkan ke pemiliknya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah pantai. Gray pun berkata kalau mereka sudah sampai di rumah pemilik mobil, namun di situ tidak terlihat satupun rumah. Ketika Gray mengajak Asya ke celah dua buah batu besar, tiba-tiba mereka masuk ke tempat rahasia yang disembunyikan dari tampilan mata. Di situ, Asya diperkenalkan oleh pemilik rumah yang bernama Aaron Kin. Diperkenalkan sosok Aaron Kin adalah salah satu CEO perusahaan berbasis IT pada zaman mereka. Lalu Aaron menunjukkan sebuah microchip kecil kepada Gray dan juga Asya. Ia mengatakan bahwa teknologi ini diciptakan untuk masa depan manusia dan dia menyebutnya STEM. Aaron menjelaskan bahwa STEM dapat melakukan apapun, mengemudi, berbicara, menghitung, dan juga hal canggih lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa microchip itu seperti artificial intelligence. Asya dan Gray lalu kembali pulang setelah dari kediaman Aaron. Di perjalanan, tiba-tiba mobil otomatisnya bergerak sendiri dan menentukan tujuannya. Karena tak dapat mengontrolnya, akhirnya Asya dan Gray mengalami kecelakaan. Tak beberapa lama, datang beberapa orang menggunakan senjata dan menarik Gray dan Asya keluar dari dalam mobil. Walau direkam oleh drone, para penjahat ini tetap melancarkan aksinya. Akhirnya Asya ditembak di hadapannya Gray. Begitu pula si Gray ditembak tepat di belakang badannya. Berbeda dengan Asya yang harus mengembuskan nafas terakhir, ternyata Gray masih hidup, namun kondisinya mengalami lumpuh total. Kini ia hanya bisa berjalan menggunakan kursi roda layaknya Stephen Hawking. Setelah kematian istrinya, Gray nampak tak berselera hidup. Keesokan harinya, Gray dan ibunya pergi ke kantor polisi dan ia menemui seorang detektif wanita yang bernama Cortez. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang berusaha menyelidiki pembunuhan istrinya Gray. Namun sampai saat ini pelakunya belum diketahui dikarenakan kecanggihan teknologi yang dipakai pelaku. Gray pun merasa sangat kecewa berat dengan hal itu. Saking frustasinya, Gray menyuntikkan obat penenang terlalu banyak ke dalam tubuhnya sendiri. Akhirnya ia harus dibawa ke rumah sakit karena hal tersebut. Saat di rumah sakit, ia dikunjungi oleh Aaron yang kita jumpai pada adegan awal film. Lalu ia pun menawari Gray tentang teknologi canggih yang dapat menolongnya. Ia menjelaskan teknologi ini dapat membantunya dari kelumpuhan yang ia alami. Dengan catatan tak boleh ada satu orang pun yang tahu akan keberadaan teknologi ini. Pada akhirnya, Gray menerima tawaran Aaron dan melakukan operasi untuk penanaman microchip pada syaraf belakangnya. Usai Gray mengalami operasi, ajaibnya kini Gray sudah bisa menggerakkan salah satu tangannya. Bukan hanya itu saja, Gray pun sekarang sudah bisa berdiri dan juga berlari seperti orang normal. Ketika sampai di rumah, Gray mendapati kiriman dari detektif Cortez dan kiriman tersebut berupa beberapa dokumen orang-orang yang mempunyai catatan kriminal. Gray lalu menonton ulang video saat dirinya dan istrinya dibunuh. Tapi tetap saja Gray masih kebingungan mencari petunjuk pelaku pembunuhnya. Tak beberapa lama, tiba-tiba terdengar suara yang sedang mengajak Gray berbicara. Namun di rumah itu Gray tidak menemukan siapa-siapa, melainkan hanya dirinya sendiri. Ia pun sempat kebingungan. Ternyata itu adalah suara stem, microchip yang tadi ditanamkan di syaraf belakangnya Gray. Stem lalu menganalisa video rekaman tentang pembunuhan istrinya Gray. Pria yang menembak istrinya tidak melakukan pembunuhan menggunakan pistol, melainkan ia membunuhnya melalui tangan yang dimodifikasi layaknya senapan. Gray pun membiarkan stem untuk menggambar tato yang ada di tangan pelaku. Seketika tangan Gray bergerak layaknya mesin lukis. Gray akhirnya mengetahui pelakunya beserta alamat rumahnya. Saat ia akan melapor ke polisi, Stem malah menyuruh untuk menyelidikinya sendiri karena ia masih belum punya barang bukti yang cukup kuat. Keesokan harinya, Gray telah tiba di rumah si pelaku.
Berniat mengumpulkan bukti, Gray menunggu hingga si pelaku keluar dari dalam rumah dan ia barulah masuk kemudian. Saat di dalam rumah pelaku, Gray belum menemukan bukti yang ia cari. Tak selang beberapa lama, ternyata si pelaku kini sudah kembali ke dalam rumahnya. Gray yang menyadari hal itu mencoba bersembunyi di balik hordeng. Tapi si pelaku mengetahui keberadaan Gray. Lalu terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Saat Gray sedang terdesak, suara Stem terdengar di kepalanya dan menawari Gray sebuah bantuan. Setelah diizinkan, tiba-tiba tubuh Gray bergerak sendiri dan membalikkan keadaan. Ia seperti memasuki mode tempur. Pokoknya adegan ini pertarungannya seru banget, gengs. Pada akhirnya, Gray membunuh si pelaku dengan amat sadis. Ia merobek mulutnya menggunakan pisau hingga terbelah jadi dua. Kejadian ini tentulah bukanlah kehendak yang diinginkan oleh Gray. Setelah membunuh, Gray cukup panik karena ini pertama kalinya ia membunuh orang. Beberapa hari kemudian, Detektif Cortez dan dokter bedah menemukan penemuan unik dari mayat yang dibunuh Gray. Saat dibedah, tangannya ternyata sudah dipasangi semacam senjata tanam. Gray lalu dipanggil ke kediaman Aaron. Ia memperingatkan Gray untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh menggunakan microchip miliknya tersebut. Aaron mengancam Gray akan menonaktifkan microchip itu. Di kantor detektif Cortez, ia melihat rekaman dari satelit dan melihat Gray sedang berada dekat dengan kejadian perkara. Dengan perasaan yang curiga, detektif Cortez mendatangi kediaman Gray. Memakai bantuan Stem, akhirnya Gray dapat menjawab pertanyaan detektif Cortez agar tak lebih curiga kepadanya. Stem lalu menyuruh Gray untuk menyelidiki tersangka selanjutnya. Singkat cerita, Gray pergi ke sebuah bar atau diskotik yang bernama Old Bones. Agar tak dicurigai pelaku, Gray datang ke situ menggunakan kursi roda yang memperlihatkan kalau dia masih lumpuh. Gray pun bertanya kepada semua orang, apakah ada yang bernama Seth Bartner, seseorang yang membunuh istriku? Mendengar hal itu, semua orang yang ada di bar menertawai Gray. Lalu muncullah seorang kulit hitam yang mengaku dirinya adalah orang yang dicari. Gray pun memanasi orang itu dengan mengatakan bahwa ia telah membunuh temannya. Lalu si pria membawa Gray ke dalam toilet bersama kursi rodanya. Di situ Gray dijatuhkan dan ditusukkan kakinya menggunakan pisau kecil. Gray lalu menanya orang ini, apakah kau ada di sana saat membunuh istriku? Setelah pria ini mengakuinya, Gray langsung menghidupkan Stem dalam mode bertarung. Seketika mereka dihajar habis-habisan oleh Gray. Sempat terjadi pula pertarungan seru antara si kulit hitam dan juga Gray. Namun, karena mode bertarung Stem yang canggih, akhirnya ia kalah juga. Gray pun memulai interogasinya terhadap pria ini. Tapi, interogasinya yang dilakukan Gray tak membuat pria ini mengatakan apapun. Lalu Stem menawari Gray untuk memberikan bantuan interogasi. Setelah diizinkan, ia malah menyayat-nyayat muka pria ini menggunakan pisau hingga berkali-kali. Hingga akhirnya ia mau memberikan informasi. Ia berkata kalau Gray adalah sasarannya dan orang yang menyuruhnya bernama Fix. Belum sempat ngasih info semuanya, orang ini keburu mati kehabisan darah. Tak beberapa lama, Stem berkata pada Gray kalau Aaron sedang mencoba mematikan kontrol dari jarak jauh. Jika hal itu terjadi, ia akan kembali mengalami kelumpuhan. Gray pun disuruh Stem mencari hacker untuk meretas kodingan dari Aaron. Dia disuruh ke apartemen tua untuk menemui seorang yang bernama Jamie. Tanpa pikir-pikir, Gray langsung pergi ke situ. Beberapa menit kemudian di TKP datang dua orang pria dan pria ini bernama Fix beserta satu orang temannya. Ia lalu mengambil data dengan menusukkan sebuah alat ke retina pria kulit hitam yang tadi mati. Menggunakan kecanggihan teknologi, ia pun mengetahui di mana Gray sedang berada. Gray yang sudah sampai di apartemen tua, tiba-tiba anggota tubuhnya mulai lumpuh satu persatu. Sambil ngesot-ngesot di dalam apartemen, ia mencari alamat Jamie dan akhirnya ketemu juga. Sementara si Grace sedang meretas kodingan Aaron, Fix dan temannya sudah tiba di apartemen tua dan mencari alamat Jamie. Di bawah apartemen, pasukan Aaron datang untuk mengambil stem dari Gray. Pada akhirnya Gray ditemukan oleh Fix. Untung saja stem sudah aktif. Ia lalu menyalakan mode tempur dan mencoba kabur dari situ. Saat kabur, Gray dikejar dan ditembaki temannya Fix. Saat itu juga Fix membunuh pasukan Aaron yang sedang berada di dalam lift. Gray pun sempat terpojok saat dia berada di atap apartemen. Namun, dengan kecanggihan Stem, ia membunuh pria ini dengan mematahkan tangannya dan menembak kepalanya hingga hancur lebur. Fix yang menyusul ke atas sudah terlambat.
Ia hanya melihat temannya yang sudah mati, dan Gray sudah kabur dari situ. Sesampainya di rumah, Gray dipergoki oleh ibunya dapat berjalan dengan normal. Mau tak mau, ia menceritakan semuanya pada ibunya. Keesokan harinya, Detektif Cortez datang lagi untuk menyelidiki kematian orang yang dibunuh Gray saat dia berkunjung di bar. Ternyata, diam-diam Detektif Cortez memasang alat penyadap di jaketnya Gray tanpa disadari. Saat Gray pergi ke tempatnya Fix, Detektif Cortez mengejar dan akhirnya terjadi kejar-kejaran mobil yang cukup seru. Untuk menghentikan Detektif Cortez, Stem meretas mobil lain yang pada akhirnya mengakibatkan Detektif Cortez mengalami kecelakaan. Singkat cerita, Gray sudah sampai di kediaman Fix, dan saat Fix masuk, Gray menodongkan pistol dari arah belakang. Fix bercerita bahwa dirinya juga sama seperti Gray, yang diupgrade menjadi manusia super menggunakan sebuah microchip. Ia juga menawarkan Gray untuk bergabung bersama dirinya, namun Gray tak menanggapinya. Gray pun terus bertanya soal pembunuhan istrinya. Fix pun menjawab bahwa istrinya bukanlah targetnya, melainkan Gray sendiri yang menjadi targetnya. Terjadilah pertempuran seru di antara mereka. Saat Gray terdesak, ia sengaja memancing emosi Fix dan akhirnya Gray dapat membunuh Fix dengan menancapkan leher belakangnya ke arah pecahan kaca. Di alat komunikasinya Fix, Gray mendengar rekaman suara Aaron yang memperingati Fix akan diburu oleh Gray. Mengetahui kenyataan itu, dengan perasaan yang sangat marah, Gray mendatangi kediaman Aaron. Saat ditanya langsung oleh Gray, Aaron menjawab bahwa itu tidak ada hubungannya dengan menjadikan Gray sebagai alat percobaan. Tiba-tiba datanglah si Detektif Cortez menodongkan pistol ke arahnya Gray dari belakang. Dengan sebuah trik, akhirnya ia bisa membalikan keadaan. Stem yang berada dalam tubuh Gray berusaha membunuh Detektif Cortez, namun Gray berusaha melawannya. Sampai ia pun rela menusuk tangannya sendiri menggunakan sebuah pisau. Namun, hal itu tak menghentikan Stem. Merasa punya kesempatan, Detektif Cortez menyetrumkan Gray menggunakan alat penyengat listrik. Aaron pun bercerita pada Gray bahwa selama ini dirinya melayani ciptaannya sendiri, yaitu microchip seperti Stem. Aaron dipaksa Stem untuk menargetkan Gray sebagai implan baru dari Stem. Setelah itu, Aaron langsung dibunuh oleh Stem menggunakan tubuh Gray. Begitu pula si detektif ditembak di bagian dadanya. Alam sadar Gray akhirnya dibuat tertidur dan bermimpi oleh Stem. Pada akhirnya cerita Stem dapat mengendalikan tubuh Gray sesuka hati. Dan film pun berakhir.